Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Rizky Muhammad Riyadi min Cimuncang. Ana min al-majmu'atun salasa. Tat'alaf Dini Febriani wa Mayang Permatasari wa Beliana Alfionita Pratiwi wa Asti Pujastuti. Sa'asro al-mawadu anha tathir alugat al-arabiyat fi al-Indonesia wa safi al-farok bain al-kamus wal mausu. Astamta bikota fi amsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Beliana Alfionita. Summa an ubayin anil pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada bunyi menurut Tawab tahun 94 halaman 364 menjelaskan bahwa dalam proses arabisasi atau ta'rif lebih difokuskan pada bunyi dan bentuk kata dalam sebuah bahasa. Ada beberapa kaidah atau metode yang dalam bahasa asing ini, diantaranya yang pertama ada mengubah bunyi bahasa asing dengan titik artikulasi yang paling dekat dalam bahasa Arab. Yang kedua, mengubah konstruksi bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, menanggalkan segala bentuk kata asing. Adapun menurut Ibrahim tahun 90 halaman 39 menjelaskan bahwa bunyi vokal dalam bahasa Arab diantaranya terdapat 6 macam. Yang pertama ada A pendek seperti dalam kata lamisa, mahasa, dan anta. Yang kedua ada I pendek seperti dalam kata yajisu, kutiba, alima. Yang ketiga ada U pendek seperti dalam kata syahura, ursilu, kutiba. Dan yang keempat ada A panjang seperti dalam kata kala, lamisun, dan katibun. Yang kelima ada I panjang seperti dalam kata milun, habibun, dan alimun. Yang keenam ada U panjang seperti dalam kata yashku, syujudun, buya'u. Selanjutnya ada kosakata. Kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab cukup banyak. Diperkirakan sekitar 2.000 sampai 3.000. Namun frekuensinya tidak terlalu besar. Secara relatif diperkirakan jumlah ini antara 10% sampai 15%. Sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara lafal dan maknanya. Dan ada juga yang berubah. Contoh-contoh kata serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya. Yang pertama ada abad, abadi, ahba, abdi, adat, adil, dan lain-lain. Yang kedua ada bahlil, balik, batil, barokah. Yang ketiga ada daftar, hikayat, ilmu, insan, hikmah, halal, haram, dan hakim. Yang keempat ada has, hianat, hikmah, hitan, kiamat. Yang kelima ada musyawarah, markas, mistar, makamah, musibah, mungkar, maut, dan lain-lain. Yang keenam ada kitab, kuliah, kursi, kertas, nisbah, naspas. Yang ketujuh ada syariat, ulama, wajib, jarah. Lafaznya berubah, tapi artinya tetap. Yang pertama ada berkah, barokat, atau berkat dari kata barokah. Yang kedua buya dari kata abuya. Yang ketiga derajat dari kata darajah. Yang keempat kabar dari kata khabar. Yang kelima ada lafal dari kata lafaz. Yang keenam lalim dari kata zolim. Yang ketujuh ada makalah dari kata makalatun. Yang kedelapan ada masalah dari kata masyalatuna. Yang kesembilan ada mungkin dari kata mumkinun. Yang kesepuluh ada resmi dari kata ramsmiyun. Yang kesebelas ada soal dari kata su'alalun. Yang kedua belas dari rezeki dari kata rizki. Yang ke-13 sekarat dari kata zakarotil. Yang ke-14 ada nama-nama hari dalam sepekan. Ada ahad yaitu minggu, Senin yaitu isnaini, Selasa ada salasa, Rabu ada arba'a, Kamis ada komsa, Jumat ada jumu'ah, dan Sabtu ada sab'atun. Lafal dalam arti berubah dari lafal dan arti semula. Yang pertama ada keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan. Tapi dari bahasa Arab yaitu artinya tebusan. Yang kedua ada logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen. Dalam bahasa Arab bermakna bahasa. Yang ketiga ada naskah dari kata nushkatun yang bermakna secari kertas. Yang keempat perlu berasal dari kata fardu yang bermakna harus. Yang kelima ada petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat.
berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum. Yang laskar dalam bahasa Indonesia bermakna prajurit atau syurhadu, berasal dari kata askar yang berarti sama. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mayang Permatasari, NPM 1750-3004. Summa an ubainil sintaksis dan semantik. Pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia pada sintaksis dan semantik. Mengkaji perkembangan bahasa Arab dari sudut semantik dan sintaksis akan membuka cakrawala pembaca untuk bisa mengenal bahasa Arab lebih mendalam, khususnya dalam mengkaji makna dan klausa. Media informasi seperti koran, televisi, majalah Arab memiliki peranan dalam menyebarkan bahasa Arab modern, khususnya untuk masyarakat Arab. Kalau dikaji lagi, pembahasan bahasa Arab modern secara semantik, baik dalam makna leksikal, gramatikal, dan konstekstual, akan ditemukan asal kata yang telah mengalami perkembangan kata dan juga berdampak pada perkembangan makna. Sintaksis. Sintaksis dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, adalah ilmu yang membahas kaidah yang digunakan untuk mengetahui tataran sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Setiap kalimat tersusun dari beberapa kata yang mempunyai arti yang dapat menunjukkan kedudukan dari kata tersebut. Di dalam kalimat dalam bahasa Indonesia, itu dikenal dengan istilah SPO, subjek, predikat, dan objek. Begitupun halnya dalam bahasa Arab. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang lain. Kata, frasa, klausa, dan kalimat inilah yang disebut sebagai satuan sintaksis. Dalam analisa sintaksis, ada dua istilah yang tidak boleh dilupakan, yaitu deep struktur atau struktur batin, kedua surface struktur atau struktur lahir. Struktur batin dapat diartikan sebagai struktur yang mendasari kalimat atau kelompok kata, yaitu mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantik kalimat dan tidak dinyatakan secara langsung dari sebuah kalimat atau kelompok kata. Struktur lahir merupakan struktur yang tampak. Dalam bahasa Indonesia dapat pula disebut struktur luar. Semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, semantik adalah bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti bahasa. Padanannya dalam bahasa Arab adalah ilmu al-dilalah yang berasal dari kata dalaya dulu dilalah yang berarti menunjukkan. Menurut Hidayatullah dan kawan-kawan menyebutkan bahwa semantik mempelajari makna satuan-satuan lingual bahasa, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sementara menurut Fromkin dan Rothman menyebut kajian makna kata dan hubungan makna antar kata sebagai semantik leksikal. Sedangkan kajian makna unit sintaksis yang lebih besar daripada kata disebut semantik frasa dan semantik kalimat. Oleh Kruse, dua jenis semantik yang terakhir disebut semantik gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afikasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Contoh, sate ayam tidak sama dengan komposisi sate Madura. Yang pertama menyatakan asal bahan dan yang kedua menyatakan asal tempat. Oke, materi selanjutnya yaitu hakikat kamus. Kata kamus berasal dari dalam bahasa Arab yaitu kamus, bentuk jamaknya kawamus. Bahasa Arab menyerap kata kamus dari kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu okeanos yang berarti lautan. Kata kamus dalam bahasa Inggris adalah dictionary, mulai digunakan pada karya tulis pada tahun 1526 dan berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu dictionarum. Kata ini diturunkan dari kata dictio yang berarti kata atau berkata. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini kata kamus ini merupakan salah satu penyerapan dari bahasa asing yaitu bahasa Yunani yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan akhirnya bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ragam kamus. Nah, di dalam ragam kamus ini ada beberapa tinjauan gitu. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi tema. Yang pertama itu kamus bahasa atau Al-Mujam Al-Lugawi.
yaitu kamus yang meliputi kata-kata atau istilah-istilah kebahasaan dengan penjelasan secara bahasa. Misalnya Kamus Al-Munawir karya Ahmad Warsan Munawir dan Kamus Arab Indonesia karya Mahmud Yunus. Nah, jadi kamus bahasa merupakan kamus yang isinya yaitu mengkhususkan kepada kata-kata ataupun istilah-istilah kebahasaan dan juga penjelasannya. Yang kedua, ada kamus ensiklopedi. Al-Mu'jam Al-Mausu merupakan kamus yang tidak hanya menyajikan peristilahan tetapi dilengkapi juga dengan konsep dan penjelasannya secara luas. Misalnya Al-Arabiyah Al-Muyassarah karya Lembaga Kearaban, Ensiklopedia Islam Departemen Agama RI dalam Bahasa Indonesia. Kalau tadi kamus bahasa hanya memaparkan ataupun menjelaskan kata-kata atau istilah-istilah, dalam kamus ensiklopedia ini cakupannya itu lebih luas, tidak hanya mencakup kata-kata ataupun peristilahan seperti itu. Yaitu yang ketiga, kamus historis atau Al-Mu'jam Al-Tariki, yaitu kamus yang melacak asal dan perkembangan bahasa dari masa ke masa. Misalnya kamus Maqais Al-Lughah karya Ibnu Faris, Mustadrakat Al-Ma'jim Al-Arabiyah karya Al-Namsawi dan A.F. Kramer. Nah, jadi dalam namanya saja kamus historis, yaitu kamus yang menjelaskan mengenai asal mula ataupun sejarah bahasa dari waktu ke waktu dengan bergesernya zaman seperti itu. Selanjutnya ditinjau dari segi jumlah bahasa yang digunakan. Yang pertama ada kamus Eka Bahasa. Al-Mu'jam Al-Lughadi Al-Lughah adalah kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan bahasa itu. Dengan kata lain, kamus ini hanya menggunakan satu bahasa dalam penjelasan makna. Misalnya Lisan Al-Arab karya Ibnu Majhur dan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa. Nah, jadi dalam kamus Eka Bahasa ini hanya memberikan penjelasan dalam satu bahasa gitu. Dan biasanya hanya dilihat dari kata, misalnya kata dan itu mempunyai pengertian apa seperti itu. Kemudian kamus Dwibahasa Al-Mu'jam Al-Sunai adalah kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dengan bahasa lain. Bisa juga dikatakan sebagai kamus yang memberikan padanan kata atau istilah dakan suatu bahasa dengan satu bahasa lain. Misalnya Kamus Indonesia Inggris karya John M. Eccles dan Hasan Sadli, dan Kamus Al-Tarbiyah Arabia Injilzian karya Al-Khuli. Nah, jadi dalam kamus Dwibahasa ini menggunakan perbandingan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain seperti itu. Dan biasanya cakupannya itu ada dua bahasa. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu kamus multibahasa atau Al-Mu'jam Al-Adid Al-Lughah adalah kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan dua bahasa atau lebih. Misalnya Kamus Indonesia Arab Inggris karya Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, dan Al-Mu'jam Al-Falsafi Arab Inggris Prancis Jerman dan Latin karya Abdul Al-Munim Al-Hifni. Nah, jadi dalam kamus multibahasa ini biasanya lebih dari dua bahasa yang digunakan seperti itu. Selanjutnya yaitu ditinjau dari segi materinya. Yang pertama itu ada kamus umum atau Al-Mu'jam Al-Am, adalah kamus yang memuat segala macam kata dakan suatu bahasa. Misalnya Al-Munawir karya Ahmad Warsan Munawir, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam karya Louis Ma'luf, Kamus Arab Indonesia karya Muhammad Yunis dan lain-lainnya. Nah, biasanya dalam kamus umum ini memuat segala hal dengan bahasa-bahasa yang umum digunakan gitu, dan itu pun biasanya dipergunakan oleh orang yang bersangkutan, maksudnya dalam hal ini yang bahasa yang digunakan itu misalnya Arab Indonesia, nah itu biasanya digunakan oleh baik orang Indonesia ataupun Arab seperti itu, dan penggunaannya pun umum bahasa yang digunakan. Yang kedua yaitu kamus khusus atau Al-Mu'jam Al-Khos, adalah kamus yang hanya memuat kata-kata atau istilah-istilah dalam bidang tertentu.
Nah, jadi kalau kamus khusus ini lebih dikerucutkan kembali ataupun kepada pembahasan-pembahasan yang khusus dan juga bidang-bidang tertentu, tidak umum. Selanjutnya ada kamus alfabetik al-mu'jam al-fabi. Adalah kamus yang memuat kata-kata atau istilah dengan maknanya secara alfabetik atau abjadi. Kamus disusun secara alfabetik dalam menjelaskan makna dari A sampai Z atau dari alif sampai ya. Nah, jadi kamus alfabetik ini susunannya itu seperti biasa dari alfabet A, B, C, D sampai Z ataupun alif, ba, ta, sa sampai ya, seperti itu. Kemudian kamus tematik atau al-mu'jam al-maudu, yaitu kamus yang memuat penjelasan atau kata-kata istilah secara lengkap berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, berarti kamus tematik ini sebenarnya disesuaikan dengan pembahasan tertentu. Mungkin kaitannya dengan yang tadi, yaitu kamus khusus, dan itu pun sudah dibagi kepada bidang-bidang tertentu pembahasannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dini Febriani, NPM 1750303, Summa an Ubayin Anil, bentuk dan susunan kata, kamus dan ensiklopedia. Materi yang pertama yaitu bentuk dan susunan kamus. Bentuk kamus terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kertas, elektronik, multimedia voice, portable, dan compact disc. Lalu ada susunan kamus. Sebelum era dinasti Abbasiyah, bangsa Arab terutama umat Islam belum banyak yang mengenal pentingnya kodifikasi bahasa atau penyusunan kamus-kamus bahasa Arab. Paling tidak, menurut Dr. Email Yakub, ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa bangsa Arab belum atau terlambat dalam hal penyusunan kamus. Yang pertama yaitu mayoritas bangsa Arab masih umi atau buta huruf. Yang kedua, tradisi nomadisme dan perang. Yang ketiga, lebih senang bahasa dengan bahasa lisan. Adapun yang menjadi faktor yang mendorong bangsa Arab untuk mengkodifikasi bahasa mereka dan menyusun kamus-kamus berbahasa lain antara lain. Nah, yang pertama, kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, keinginan mereka untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa lisan. Yang ketiga, banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada masa awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang garaib. Nah, yang terakhir, munculnya ilmu-ilmu metodologis pertama dalam Islam. Sebelum lahirnya kamus-kamus bahasa Arab, ada beberapa tahap yang dilalui, antara lain adalah seperti yang disebutkan Ahmad Amin tahun 1878 hingga 1954. Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama ada tahap kodifikasi non-sismetik. Pada tahap ini, seorang ahli bahasa biasa melakukan perjalanan menuju desa-desa. Lalu ia mulai mencari data dengan cara mendengar secara langsung perkataan warga Baduy yang kemudian ia catat di lembaran-lembaran tanpa menggunakan sistematika penulisan kamus. Yang kedua, tahap kodifikasi tematik. Pada tahap kedua, para ulama yang tengah mengumpulkan data mulai berpikir untuk menggunakan teknik penulisan secara tematis. Data terkumpul, mereka klasifikasikan menjadi buku atau kamus tematik. Dan yang terakhir ada tahap kodifikasi sistematik. Pada tahap ketiga, penyusunan kamus mulai menggunakan sistematika penulisan yang lebih baik dan memudahkan para pemakai kamus dalam mencari makna kata yang ingin diketahui. Kamus bahasa Arab pertama yang menggunakan sistematika tertentu adalah kamus Al-Ain karya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 718 hingga 768 Masehi atau 100 hingga 170 Hijriah. Dari Basrah, ia menyusun kamusnya dengan sistematika Al-Sawati. Lalu di sini ada pengertian kamus. Kata kamus dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mujam atau al-kamus. Sedangkan pengertian kamus menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar adalah kamus yaitu sebuah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut yang semua isinya disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah atau tema. Selanjutnya ada pengertian ensiklopedia. Ensiklopedia adalah koleksi rujukan dengan informasi mendasar dan lengkap soal ilmu pengetahuan.
Uraian artikel di dalamnya bersifat ringkas dan terpisah. Juga ada yang panjang lebar. Biasanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan, yaitu informasi umum, peristiwa, konsep, dan fakta. Berisi informasi subjek berbagai bidang ilmu atau subjek tertentu. Dan seringkali juga pada tiap akhir artikel dicantumkan nama penulis sebagai pernyataan pertanggungjawaban. Dan seringkali juga disertakan daftar bacaan yang dianjurkan pada bagian akhir artikel atau ensiklopedia. Selanjutnya ada perbedaan kamus dan ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan kumpulan penjelasan kata-kata yang berisi informasi secara luas dan lengkap, lalu disusun berdasarkan huruf yang dicetak ke dalam buku. Pada dasarnya ensiklopedia merupakan perkembangan dari kamus. Namun tentunya ensiklopedia berbeda dengan kamus. Ensiklopedia merupakan sumber pengetahuan yang bisa ditemukan di dalamnya seluruh bidang ilmu pengetahuan. Walau banyak yang menyamakan kamus dengan ensiklopedia, sama artinya. Namun lebih jauh lagi, ensiklopedia lebih memberikan pengertian dari suatu kata dengan lebih jelas dan terperinci dari kamus. Kamus memang secara umum berisikan tentang definisi suatu kata yang ingin kita cari berdasarkan sudut pandang linguistik saja. Selain itu, manfaat lain dari ensiklopedia adalah sebagai sesuatu yang dapat menunjang dalam penelitian yang dilakukan oleh banyak orang. Penggunaan ensiklopedia bisa ditemukan di perpustakaan atau perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli ana u'arifa nafsi lakum jami'ah. Ismi Asti Puji Astuti Hidayat, NPM 1850326. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cara menggunakan kamus dan ensiklopedia. Yang pertama ialah cara menggunakan kamus. Menurut Triato, sebelum menggunakan kamus, sebaiknya baca terlebih dahulu bagian yang berisi tentang penjelasan atau keterangan, atau lebih dikenal dengan nama bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini memuat keterangan tentang abjad dan ejaan kosakata, pengertian kata dan keterangannya, susunan dan urutan kata yang diterangkan tanda-tanda yang digunakan dalam kamus, serta singkatan yang digunakan. Saat mencari kata dalam kamus, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ejaan kata atau cara penulisan kata. Yang kedua, pelafalan kata atau cara mengucapkan kata. Yang ketiga, asal-usul kata atau etimologi. Yang keempat, setiap kata ini memiliki banyak pengertian. Nah, untuk mendapatkan pengertian yang tepat, sesuaikanlah makna kata dengan konteks pemakaian kata dalam kalimat atau teks keseluruhan. Di sini saya menggunakan kata ambang yang terdapat pada KBBI. Nah, pada penggunaan kamus, kita dapat memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama ada kata ambang. Penulisan kata ambang di sini disebut lema atau entry. Kata dasar atau bentuk dasar yang menjadi dasar segala bentukan kata diperlukan sebagai lema. Nah, yang kedua ini ada tanda titik. Nah, pada lema ini menunjukkan pemenggalan kata. Nah, yang ketiga ini dicetak miring. Ini merupakan contoh penggunaan kata dalam kalimat. Yang keempat, bentuk-bentuk variasinya diperlukan sebagai sublema. Nah, ini lihat kata mengambang. Nah, ini sebagai sublema. Nah, lema dan sublema yang tadi itu dicetaknya tebal. Kemudian yang kelima, ada tik ke atas atau superscript. Nah, ini yang 1, 2, 3 yang di atas. Dipakai untuk menandai bentuk homonim yang homograf dan homofon. Yang keenam, penomoran setelah lema menunjukkan satu lema memiliki banyak makna. Dan yang ketujuh, singkatan NV. Nah, ini label kelas kata. N artinya nomina atau kata benda. V artinya verba atau kata kerja. Nah, dalam kamus juga ada petunjuk pelafalan. Nah, biasanya ini ditandai dengan garis miring, terus pelafalnya bagaimana, dan ditutup dengan garis miring lagi. Selain itu, juga terdapat cara menggunakan kamus tematik Verlequin dua bahasa Indonesia Arab menurut Yasin. Nah, ialah sebagai berikut. Yang pertama, kamus ini disusun menurut golongan atau judul yang memudahkan para pengguna untuk membuka halaman yang dicari. Misalnya, ini bagian tentang angka, agama, buah-buahan, dan seterusnya. Dari itu, para pengguna supaya mendahulukan untuk melihat jadwal judul atau judul-judul yang akan dicari yang sesuai dengan temanya. Misalnya pada kata edit. Nah, saat kita mencari kata edit, nah di kamus tersebut akan langsung terdapat opsi-opsi lain seperti perincian, edit perincian,
terus unggulan, edit unggulan, terus ada kata profil, misalnya edit profil, ubah foto profil, salin tautan ke profil, seperti itu. Yang keempat, terjemahan atau arti dalam bahasa Arab kadang-kadang diikuti dengan kependekan. Misalnya, ja artinya jama' atau plural, kemudian mimfa artinya mufrad atau singular, kemudian ada lagi mim artinya muannas atau feminin. Yang kelima, ada kata kerja bahasa Arab yang terdiri dalam kamus tematik Verlequin, ini ialah madi dan mudhari atau waktu lalu dan sekarang. Yang kedua, materi mengenai cara menggunakan ensiklopedia. Nah, idealnya seorang pembaca ensiklopedia harus bergantung pada petunjuk pemakaian yang diberikan oleh para editor penyusun ensiklopedia tersebut. Setiap ensiklopedia yang baik seharusnya dilengkapi dengan petunjuk tentang cara menggunakannya secara efektif, dan petunjuk ini seharusnya dibaca dan diikuti. Nah, menurut Mortimer dan Doren, cara menggunakan ensiklopedia ini, yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu daftar indeks, kemudian yang kedua membuka volume-volumenya yang disusun secara alfabetis. Karena setiap ensiklopedia memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda, maka saya menggunakan salah satu contoh ensiklopedia, yaitu Ensiklopedia Islam untuk Pelajar. Yang pertama ada bidang. Setiap entry dilengkapi dengan pembidangan yang dapat membantu kamu untuk mengetahui bidang entry tertentu, misalnya entry manusia termasuk ke dalam bidang kalam. Yang kedua, judul entry. Judul besar yang menandakan entry utama. Contohnya ialah entry utama manusia. Simbol buku. Di setiap halaman awal entry utama terdapat kaligrafi Al-Mausul Atul Islamiyatul Litulabi. Kaligrafi ini dirancang khusus sebagai simbol bahwa ensiklopedia yang dimiliki merupakan buku Islam. Kemudian ada pendahuluan. Setiap entry selalu diawali dengan pendahuluan singkat tentang pokok bahasan yang diangkat. Ada kaligrafi. Sejumlah entry dalam ensiklopedia ini dilengkapi dengan kaligrafi, misalnya kaligrafi surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian ada sub-entry. Di bawah judul besar, kamu akan menemukan beberapa sub-entry. Sub-entry ini menyajikan informasi penting sebagai pendalaman topik setiap entry. Kemudian ada lukisan. Dalam ensiklopedia Islam untuk Pelajar, terdapat banyak lukisan. Lukisan ini membantu untuk menemukan gambaran konkret tentang topik yang diangkat. Contohnya lukisan kegiatan manusia di bumi. Kemudian ada lihat juga. Di akhir setiap entry terdapat kotak lihat juga. Nah, kotak ini sangat berguna karena di sana kamu dianjurkan untuk melihat beberapa entry lain yang berkaitan dengan entry yang baru kamu baca. Dengan menggunakan kotak lihat juga, kamu akan dapat memahami sebuah entry secara lebih luas. Contohnya pada entry manusia, maka kamu akan tahu lebih banyak topik-topik yang terkait. Selanjutnya ada singkatan. Ada beberapa singkatan dalam ensiklopedia Islam untuk Pelajar. Pada daftar berikut tercantum singkatan yang digunakan beserta kepanjangannya. Misalnya AR Arab, kemudian ada AS alaihi salam, D artinya danau, G artinya gunung, dan sebagainya. Selanjutnya ada foto. Banyak entry diperkaya dengan foto yang informatif dan indah. Ada gambar orang bangunan atau kegiatan tertentu. Misalnya pada ensiklopedia Islam untuk Pelajar terdapat foto yang menunjukkan salah satu peninggalan kerajaan Utsmani. Kemudian ada keterangan gambar. Nah, ilustrasi dalam ensiklopedia Islam untuk Pelajar ini dilengkapi dengan keterangan gambar. Contohnya, keterangan gambar ini berisi tentang Janissary atau pasukan khusus kerajaan Utsmani. Kemudian ada box. Nah, hampir setiap entry dalam ensiklopedia Islam untuk Pelajar ini memiliki teks yang ditempatkan dalam box. Teks dalam box ini berisi keterangan atau topik khusus yang khas dalam sebuah entry. Contohnya pada teks box yang berisi tentang cikal bakal kerajaan Utsmani. Kemudian ada peta. Peta dibuat untuk menunjukkan lokasi tertentu. Misalnya pada peta negara Turki yang menunjukkan bahwa Turki terletak di sebagian wilayah Eropa dan sebagian wilayah Asia. Selanjutnya ada kalender sejarah. Banyak kalender atau tabel
dan tahun penting tentang sebuah topik dalam ensiklopedia ini. Misalnya, tabel biografi tokoh serta kalender sejarah sebuah dinasti. Selanjutnya ada indeks turunan atau running index yang diletakkan di atas halaman entry utama dan disusun secara alfabetis akan membantu untuk menemukan topik penting yang tidak diangkat sebagai entry utama dalam ensiklopedia tersebut. Namun, terdapat dalam entry lain. Contohnya dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar ini tidak ada entry al-ada muhakomah. Tapi istilah ini muncul pada indeks terusan. Artinya, kamu diminta melihat entry utama yaitu adat. Ternyata benar, di situ ada subentry al-ada muhakomah. Yang terakhir ada indeks. Di jilid 6 bagian belakang terdapat 20 halaman indeks. Di situ kita dapat menemukan semua hal penting yang dibahas dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar. Nomor yang tercantum di situ adalah nomor jilid dan nomor halaman. Yang pertama, nomor yang dicetak tebal ini mengacu pada entry utama dari A sampai Z. Misalnya pada nomor 5.294 ditulisnya tebal. Ini menunjukkan bahwa ada entry utama tentang silaturahmi pada jilid 5 halaman 94. Yang kedua, nomor cetak miring mengacu pada fakta neka referensi ringkas di jilid 6 bagian belakang. Misalnya pada nomor 6.290 ini ditulisnya secara miring, menunjukkan bahwa ada informasi tambahan atau diagram silsilah Nabi SAW di bagian fakta neka. Dan yang ketiga, nomor cetak biasa mengacu pada referensi umum di semua jilid. Misalnya pada nomor 2.251 ini ditulisnya secara biasa, menunjukkan bahwa silogisme Aristoteles disebut dalam jilid 2 halaman 51. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukrun ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.